Pemirsa, terima kasih ada masih di seputar Bali Pagi akhir pekan. Nah, seperti janji saya di awal tadi, saya seperti biasa tidak sendiri di hari Minggu ini. Saya kedatangan seorang narasumber, seorang tamu di rumah saya pagi-pagi ya. Oke, langsung saja kita perkenalkan, ini dia narasumber kita pagi hari ini, Blibayu Hendra. Beliau adalah seorang koordinator ketua dari Himpunan Bartender Indonesia. Nah, ini dia. Selamat pagi Blibayu, apa kabar? Selamat pagi, luar biasa, morning spirit. Sudah olahraga. Sudah olahraga ya. Kalau olahraganya Blibayu beda ya sama kita ya. Kalau kita senam gitu perempuan-perempuan, kalau Blibayu tangannya yang olahraga ya. Oke, Blibayu, nanti kita akan ngobrol-ngobrol, berbincang lebih banyak lagi tentang dunia bartender itu seperti apa ya. Nah, pemirsa, ini saya punya satu informasi dulu untuk Anda ya. Memiliki ciri khas sendiri atau yaitu menggunakan bahan rempah-rempah alami langsung dari hasil bumi tanpa bahan kimia. Spa tradisional Bali hingga kini masih dikenal. Bahkan spa Bali menjadi daya tarik tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Pemilik sekaligus Direktur Bali Citra Internasional, Nimade Rai Anggraini mengatakan, hal yang menjadikan spa Bali memiliki daya tarik tersendiri, yakni Bali memiliki kearifan lokal atau kekhususan tersendiri yang berasal dari nenek moyang. Sejak zaman kerajaan, spa asli Bali menggunakan rempah-rempah alami hasil bumi. Masas merupakan bagian dari spa yang berkembang dari pemijatan saat waktu senggang dengan menggunakan media tertentu. Tujuannya adalah memulihkan kesegaran badan. Misalnya, pijat menggunakan media boreh. Boreh terbuat dari bahan tradisional yang ditumbuk hingga serbuk halus dan kemudian dioleskan ke seluruh tubuh, dibarengi dengan pijatan lembut. Hal inilah yang menjadikan spa ataupun pijat tradisional Bali tetap diminati oleh banyak wisatawan dari berbagai belahan dunia. Di Bali itu punya lokal genius, jadi punya kekhususan, punya ciri khas sendiri. Nah, di sini pijat Bali itu kita gali dari nenek moyang kita zaman dahulu, zaman kerajaan itu sudah ada namanya pijat, yang istilahnya pijat. Nah, di bahasa Indonesia kan namanya masas, pijat. Terus bahasa internasionalnya masas. Nah, itu semua sudah kita gali berdasarkan budaya nenek moyang kita. Seperti contohnya boreh. Boreh itu adalah sumbernya adalah dari rempah-rempah, jahe, terus rimpang-rimpang yang memang kayak sekal dulu ada tanah liat, seperti itu yang dijadikan masker di produk spa. Nah, itu juga asalnya dari knowledge kebiasaan nenek moyang kita. Yang di zaman sekarang, zaman yang sudah maju, kita sudah bisa customize. Sejalan dengan perkembangan zaman, spa tradisional harus mampu mempertahankan ciri khasnya sehingga tidak punah dan tetap menjadi elemen khas dalam budaya Bali. Terima aja dan Ratna Bali TV. Baik, itu tadi spa tradisional juga menjadi salah satu daya tarik untuk dunia pariwisata di Bali ya, Blibayu ya. Nah, ini kita balik lagi ke Blibayu Hendra. Kita akan berbincang-bincang terkait dunia bartender karena beliau juga merupakan koordinator ketua Himpunan Bartender Indonesia untuk wilayah Bali ya. Betul ya, untuk wilayah Bali ya, iya. Blibayu ya. Oke, nah ini Blibayu nih, bartender. Kalau kita tahu bartender itu kan adalah orang yang meracik minuman. Itu aja nih kalau orang awam tahu ya. Saya pribadi nih taunya cuman, oh kalau bartender dia cuman nyampur-nyampur minuman aja. Tapi sebenarnya bartender itu tugasnya itu aja atau apa sih sebenarnya bartender itu nih, Blibayu nih? Kalau untuk dari sisi bartender itu sendiri, bartender adalah salah satu departemen yang ada di ruang lingkup F&B, Food and Beverage, yang notabene itu ada di semua restoran ataupun independen restoran. Okay. Jadi di sini untuk dari sisi bartender itu sendiri, untuk di dunia pariwisata khususnya itu berada atau berkolaborasi dengan 3 komponen kalau untuk di restoran ya. Jadi untuk production kitchen, untuk dari sisi service dan juga dari sisi bar atau bartender itu sendiri. Oke, seperti itu. Baik. Jadi sebenarnya luas ya, nggak cuma tugasnya nyampur-nyampur aja. Tapi memang sih ada beberapa yang minuman-minuman itu harus dicampur ya. Iya, benar. Jadi oke, baik. Sebelum kita dunia bartender. Dunia bartender itu identik dengan
dunia yang malam seperti itu. Itu cerita dong Beli Bayu gimana nih sebenarnya? Di sini saya sampaikan sedikit mengenai dunia bartender ya. Jadi memang notabene kebanyakan orang kalau sudah menyampaikan job desk-nya dia atau ruang lingkupnya dia di seorang bartender pasti identik dengan dunia malam. Ya, udah pasti. Cuman kalau untuk di dunia industri tidak semua bartender itu bekerja pada saat malam hari saja. Karena ada dari sisi operasional itu bekerja di pagi hari juga seperti itu, entahkah dia untuk handling breakfast, lunch dan juga sampai ke jam malam itu sendiri. Nah, untuk dari sisi bartender sebenarnya bukan hanya meracik atau tugasnya itu salah satu job desk atau tugas utama dari seorang bartender untuk meracik atau mencampur atau memixing minuman. Cuman kalau untuk konten yang lebih luas untuk dari sisi seorang bartender, di sini dia bukan hanya memiliki skill untuk mencampur minuman, tetapi ada juga nanti untuk dari sisi komponen di bartender itu, kalau boleh saya sampaikan untuk di bartender ya, itu ada dua skill untuk mixology. Jadi mixology ini yang lebih cenderung untuk mencampur minuman. Yang konten seluasnya itu dari seorang bartender meracik atau mencampur minuman itu sendiri, mereka juga kita didik untuk bisa menghitung cost price. Yang notabene kalau untuk di restoran itu sendiri, pastilah kita akan menjual minuman yang kita sajikan kepada customer seperti itu. Jadi bukan dari sisi meracik minuman saja, tetapi dari sisi meracik takarannya seberapa dan juga menghitung costing itu untuk dari sisi mixologinya. Kalau untuk dari skill yang satunya lagi itu adalah skill flair bartender. Nah, yang ini memang lagi hits di skill flair bartender. Itu kayak apa ya? Nah, seperti yang disampaikan tadi, ini adalah salah satu skill yang dimiliki oleh seorang bartender yang mereka meracik minuman dengan ya kalau untuk kaum Hawa bilang melempar botol ya flaring kalau saya lempar botol. Botol juga sering kok, lempar botol ke orang, ke anjing tetangga maksudnya ya. Itu skill yang dimiliki oleh seorang bartender untuk meracik minuman dengan memainkan botol, melempar botol itu sendiri, yang memang untuk saat ini dua komponen ini masih memegang top level untuk kompetisi di dunia bartender. Seperti itu. Oh, baiklah. Jadi itu nanti dan kalau misalnya tadi yang skill tadi itu keahlian khusus itu memang harus dimiliki semua bartender nggak? Harus nggak sih dimiliki? Kalau untuk pengharusan sebenarnya tidak. Ini kembali ke skill karena kalau untuk dari sisi seorang bartender itu sebenarnya harus memiliki knowledge, skill, dan juga attitude. Nah, ini adalah tiga komponen yang memang harus dimiliki sebenarnya paling tidak untuk mendukung mereka menjadi seorang bartender yang bekerja di balik bar. Seperti itu. Baiklah. Nah, ini kan banyak nih generasi muda yang sekarang masih agak bingung nih. Saya tuh sebenarnya seneng deh kalau ngelihat seorang bartender itu perform atau mungkin ini. Kira-kira saya bisa nggak ya jadi seorang bartender? Itu susah nggak sih untuk mengawalinya? Untuk dari sisi dua skill ini itu lebih cenderung ke semangat dari atau kemampuan dari seorang personality ya ini. Jadi kalau misalkan mereka memang ada niat itu tidak lama untuk mengasah skill ini. Jadi kami sendiri pun di Himpunan Bartender Indonesia itu welcome sekali dengan regenerasi muda kita yang mau belajar, yang memiliki semangat, yang notabene Bali menjadi tolak ukur pariwisata ya. Dan memang kalau untuk 5 tahun ke belakang ini untuk di dunia pariwisata khususnya di bar itu amat sangat signifikan dari sisi contoh untuk peluang bisnis, peluang usaha dan juga untuk peluang kerja itu sendiri untuk seorang bartender ya. Seperti itu. Wah, luar biasa nih. Jadi, nah kalau misalnya Beli Bayu melihat sendiri ketertarikan generasi muda terhadap dunia bartender. Kalau untuk ketertarikan generasi muda yang saya lihat sejauh ini mungkin saya mengamati 5 tahun ke belakang dari 2018 ini itu amat sangat luar biasa. Ini mungkin bisa kita lihat dari banyaknya
kursus bartender, private bartender yang ada di seluruh Bali ya, bukan di Bali saja, ini sampai konten yang saya amati sampai ke luar wilayah Bali. Yang notabene ini memang menjadi acuan kita juga ke depannya bagaimana mengarahkan adik-adik kita atau regenerasi kita itu masuk ke dunia pariwisata dengan konten yang memang di rules-nya seorang bartender seperti itu. Jadi nantinya bukan hanya sekedar memiliki skill melempar botol, tapi mereka juga harus mengetahui product knowledge tentang beverage atau minuman itu sendiri. Karena kalau ngomongin bartender, di balik bartender ini ada konten ruang lingkup beverage. Yang beverage ini bukan hanya mencakup minuman beralkohol, karena di sana ada alkohol, non alkohol, dan juga seperti kopi, barista. Nah itu masuk ke dalam konten dari sisi beverage itu sendiri. Seperti itu. Ya, wow. Ternyata memang kalau bartender itu nggak hanya ruang lingkupnya nggak sempit gitu ya, Beli Bayu. Ternyata memang kita juga harus memiliki wawasan yang luas terhadap beverage, terhadap minuman dan lain-lain. Itu, nah kalau misalnya sekarang kita mencampur minuman nih, itu ada resepnya nggak sih sebenarnya, Beli Bayu? Oke, kalau untuk resipi dari atau ingredient dari minuman, ini kita memang dari zamannya koktail itu ada sampai ke era yang sekarang. Ini sebenarnya pakemnya memang sudah ada, cuman dari sisi konten mixology seperti yang dua komponen saya sampaikan tadi, ini lebih menggali kreativitas para bartender itu untuk membuat atau memodifikasi minuman itu bukan hanya pada konten pakem realnya. Jadi seperti itu sekarang itu misalkan dari sisi spirit, misalkan contoh vodka, itu udah banyak regenerasi kita yang memiliki kreativitas yang amat sangat luar biasa, yang notabene minuman ini mereka infuse dalam artian ya mungkin di sini seperti kalau di Bali sendiri sebenarnya ini udah ada ya dari zaman nenek moyang kita saya bilang, yang mungkin sekarang lagi hits kembali di dunia bartender. Apa itu? Mungkin kalau saya bisa sampaikan kalau Bali kuno, orang Bali kuno dulu itu dia tidak ada minuman selain minuman arak di sini. Nah di sini konten minuman ini yang dicampur dengan rempah-rempah, yang dicampur dengan buah-buahan. Nah ini yang memang kalau trennya sekarang itu diarahkan larinya ke konten mixology. Jadi meninfuse minuman spirit itu dengan aroma, taste, flavor yang mereka kreasikan untuk meracik minuman yang menjadi bahan yang akan ditampilkan untuk kompetisi seperti itu. Dan nanti mungkin mempunyai cita rasa yang berbeda ya. Iya, betul sekali. Semoga diminati. Baiklah, wah ini kalau ngomongin masalah bartender ini menarik sekali loh Beli Bayu ya. Tapi nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Beli Bayu. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan segera kembali tetap di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Ya, mengasah lagi kreativitas generasi-generasi muda lagi ya khususnya ya. Baik, nah ini kalau ngomong-ngomong soal kreativitas, balik lagi kita ke bartender ini Beli Bayu ya. Nah, ini kan ada beberapa istilah nih. Kalau tadi ada yang namanya flare itu ya. Flare bartender, kemudian ada mixology, kemudian ada mixing juga, mixing itu ya, mixology ya. Kemudian ada blending, floating dan sebagainya itu betul-betul namanya istilah-istilah yang masuk dalam bartender ya? Iya, kalau untuk blending, floating, shaking seperti itu sebenarnya adalah salah satu konten dasar untuk mencampur minuman. Jadi yang disebut tadi itu adalah salah satu real pengetahuan yang dari sisi knowledge yang memang harus diketahui oleh setiap bartender. Jadi dari sisi ingredient yang sudah mereka ketahui, yang akan mereka gunakan, mereka juga akan menggunakan metode di sana untuk mencampur minuman. Baiklah. Seperti itu. Nah, ini kalau ngomong-ngomong soal mencampur minuman dan juga flare ya, saya penasaran nih, saya dan juga pemirsa penasaran pastinya ya. Ini sudah ada teman-teman juga dari teman-teman bartender di situ ya, dari HBI ya, akan memperlihatkan seperti apa sih sebenarnya juggling. Ini bisa disebut juggling ya, Beli Bayu ya? Oke, baiklah pemirsa, langsung saja kita akan saksikan bersama teman-teman dari Himpunan Bartender Indonesia. Silakan.
Major Lazer. Drop that ass deep down low, 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 deep down low. Drop that ass deep down low, 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 deep down low. Switch. Sorry, I can't get E out very well. That's kind of hard. There we go. That's E. You want to be able to maximize. Or we could go. Yes, keren. Tepuk tangannya dong, produser saya tepuk tangannya mana? Wow, luar biasa ya. Itu tadi namanya juggling. Iya, itu juggling, ya. Beli terima kasih ya, keren banget Ya, loh. sama-sama. Dari Himpunan Bartender Indonesia Bali itu ya, luar biasa. Itu tadi namanya juggling. Itu kalau boleh tahu berapa lama belajarnya, Beli? Belajarnya udah lumayan lama sih ya, udah sekitar 3 tahunan. 3 tahun, luar Dari biasa. awal ya, udah sekitar Dari 3 awal. Apa yang menyebabkan, apa sih kepikirannya kok seneng gitu dengan dunia bartender? Mungkin emang udah passionnya kali ya. Setiap kali latihan juggling atau buat minuman merasa senang aja gitu. Ngerasa seneng aja ya, Ya. jadi memang passionnya di sana ya. Ya, Sudah benar. berapa minuman yang sudah pernah diracik selama 3 tahun? Udah banyak Sudah berapa? banget pastinya. Nggak pernah dihitung ya, setiap buat pernah aja dihitung. gitu Iya, ya. benar, Oke, pernah menciptakan satu resep sendiri nggak? Iya pastinya pernah. Oke, dan memang harus ini ya, harus punya kemampuan untuk membuat resep itu sendiri ya. Ya, betul. Terima kasih loh, tapi saya belum kenalan namanya siapa ya? Namanya Aldi Suardana. Oh, Mas Ya. Aldi. Terima kasih banyak loh Mas Aldi, Ya, luar biasa, sama-sama. sukses selalu. Itu dia. Tadi kita sudah menyaksikan bersama perform live langsung ya. Saya lihat sendiri ya. Oke, luar biasa jugglingnya. Nah, ini Beli Bayu nanti kita iklan dulu nih Beli Bayu. Aduh, Oke. saya sampai lupa bakal iklan. Kita iklan dulu Beli Bayu, nanti kita akan kembali, kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Beli Bayu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Seputar Bali Pagi. Akhir pekan sesaat lagi.
Baik, nah ini kita ngobrol-ngobrol lagi Beli Bayu ya. Ini segmen terakhir kita bersama Beli Bayu. Ini di Himpunan Bartender Indonesia ini kan sudah banyak sekali ada anggotanya ya. Kalau nggak salah tadi lebih dari 200. Itu dari seluruh Indonesia. Ada beberapa event juga yang sudah digelar ya kan. Nah ini kalau boleh tahu peran serta dari pemerintah, dibantu nggak sih sama pemerintah? Oke, mungkin dari sisi government atau kepemerintahan sendiri, dari Himpunan Bartender Indonesia sendiri yang saat ini bekerja sama juga dengan ABA, ASEAN Bartender Association, dan juga LMC di sini, Local Manager Kolektif. Jadi besar harapan dari sisi kami, insan pariwisata khususnya di bidang bar atau beverage. Di sini dukungan dari pemerintah untuk regenerasi muda Bali ya, atau regenerasi muda Indonesia, yang mana dari sisi para bartender Bali khususnya saya sampaikan ini sudah menunjukkan prestasi yang amat sangat luar biasa. Jadi dari sisi prestasi ini saya harap nanti ke depan ada poin positif atau sesuatu hal yang dapat dilakukan oleh government itu untuk mendukung regenerasi muda yang notabene untuk mendukung pariwisata juga untuk di Bali sendiri. Karena dari sisi bartender kita untuk saat ini termasuk ke Aldi sendiri itu sudah menjadi champion, artinya untuk di tingkat nasional, dan juga mereka bartender kami di Bali ini sudah berani tampil untuk di ranah internasional. Seperti itu. Yang kemarin memang sudah berangkat beberapa kali ya, yang ada yang ke Phuket, Thailand, ada yang ke Singapura. Jadi untuk ke depan besar harapan kami atau saya sendiri itu untuk government biar bisa berkolaborasi lah dengan instansi pariwisata yang kita memang berpedoman kepada ekstensitas Bali untuk pariwisata itu dari sisi bartender untuk kedepannya. Seperti yang disampaikan kemarin juga saya sempat mendengar bahwa untuk kunjungan wisatawan di 2019 itu akan lebih tinggi lagi. Betul, ya. karena kita ada beberapa event juga di Bali ya. Betul. Nah dengan itu sendiri kita dari Himpunan Bartender Indonesia ingin lebih mematangkan anak-anak didik kita atau regenerasi muda ini untuk bisa bersaing di dunia pariwisata. Seperti itu. Baiklah, nah terakhir nih Beli Bayu, tips untuk para generasi muda yang ingin sekali menekuni dunia bartender. Jangan pernah takut untuk belajar, berani bertanya, dan lakukan yang terbaik untuk Bali dan Indonesia, seperti itu. Baiklah, intinya adalah harus berani memulainya, harus berani belajar ya. Seperti Mas Aldi tadi luar biasa, sudah 3 tahun dan memang passionnya di sana, tahu-taunya passionnya di sana gitu ya. Baik, terima kasih banyak loh Beli Bayu Hendra. Semoga nanti seputar Bali Pagi akhir pekan bisa diundang lagi. Mungkin kita bisa juggling-juggling di mana ya nanti sama Beli Aldi dan teman-teman ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak sudah mampir pagi hari ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan segera kembali, tetaplah bersama kami.